Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justrani dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya akan membawakan materi tentang dimensi manusia dalam pandangan Islam serta pengembangan dimensi manusia. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam bawah gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Langsung saja saya akan membacakan materi dimensi manusia dalam pandangan Islam. Dimensinya tuh ada 6. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Maksudnya, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selaku pencipta, karena Allah adalah yang disembah dan tidak disekutukan. Yang kedua, manusia sebagai anak yang berdasarkan fitrahnya makhluk sosial dalam hidupnya. Manusia membutuhkan pasangan yang memang sudah diciptakan secara berpasang-pasangan. Ketiga, manusia sebagai khalifah Allah merupakan anugerah dari Allah yang menjalankan fungsi khalifah sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Manusia sebagai Bani Adam pada penghormatan kepada nilai sosial ini mengacu pada penghormatan dan nilai sosial. Yang kelima, manusia sebagai al-insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Yang terakhir, yang keenam, manusia sebagai makhluk biologis. Manusia terdiri atas unsur materi sehingga memiliki bentuk fisik seperti rogawi. Nah, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu pengembangan dimensi manusia. Dimensi kemanusiaan adalah hal yang ihwal berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan, terutama pendidikan keluarga atau keluarga, yang kemudian dilanjutkan melalui jenis dan jenjang pendidikan formal lainnya. Di samping pendidikan non formal lainnya yang akan mewarnai perilaku kehidupan melalui pengembangan dimensi-dimensi tersebut. Dilanjut, dimensi-dimensi manusia terbagi menjadi 7 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi fisik. Merupakan satu dimensi kemanusiaan manusia yang telah Allah berikan kepada hambanya melalui proses kejadian manusia dalam kandungan ibu berproses hingga tiba saatnya melahirkan. Yang kedua, dimensi akal. Dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna karena diberikan akal dan pikiran. Yang ketiga, dimensi iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hamba yang beriman supaya masuk ke dalam syariat Islam secara utuh dan menyeluruh atau hafal. Yang keempat, dimensi akhlak. Akhlak merupakan perbuatan baik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya. Yang kelima, dimensi kejiwaan merupakan bagian dari kondisi psikologi seseorang dalam menampilkan perilaku keseharian yang hanya dapat diukur melalui tindakan dan perbuatan. Yang keenam, dimensi keindahan. Ini merupakan satu bentuk dimensi utama manusia karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terindah dan yang paling tinggi dibandingkan makhluk yang lain. Yang terakhir atau yang ketujuh, dimensi sosial dan kemasyarakatan merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial kemasyarakatan atau suatu proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang ada. Selanjutnya, pengembangan dimensi kemanusiaan.
pengembangan berbagai dimensi kemanusiaan peserta didik yang akan dilakukan melalui peristiwa pendidikan yang kondusif dan akan terjadi apabila situasi pendidikan timbul dan berkembang melalui teraktualisasinya kewibawaan yang salah satunya berkembang dan tercermin melalui gaya yang ditampilkan pendidik dalam proses pembelajaran sebagai wahana relasi antara pendidik dengan peserta didik. Nah, sekian dari saya, mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.